Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 28 September 2022, saya Karopenmas Divisi Humas Polri akan menyampaikan beberapa update terkait dengan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah gangguan Kamtibmas tanggal 27 September 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 54 kejadian atau 3,20%, yaitu pada hari Senin 26 September 2022 sebanyak 1.685 kejadian, sedangkan hari Selasa 27 September 2022 sebanyak 1.739 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.632 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 81 kejadian, bencana sebanyak 3 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban sebanyak 23 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 32 kasus atau 2%. Di mana pada hari Senin 26 September 2022 ada 1.600 kasus, sedangkan pada hari Selasa 27 September 2022 ada 1.632 kasus. Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, narkotika sebanyak 140 kasus, pencurian pemberatan sebanyak 137 kasus, curanmor sebanyak 45 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 16 kasus. Kemudian kasus sengaja menimbulkan kebakaran atau banjir sebanyak 5 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 507 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 41 orang, korban luka berat 47, dan korban luka ringan 418. Adapun kerugian material sebesar Rp628.300.000. Kemudian update berikut adalah kasus robot trading. Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri menangani 10 perkara robot trading, di mana dari keseluruhan tersebut ada 6 perkara yang sudah P21 dan tahap 2, serta 4 perkara masih dalam proses penyidikan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Perkara yang sudah P21 dan tahap 2, 1 adalah Binomo, 2 Viral Blast Global, 3 FBS Binary Option, 4 Epotrade, 5 Fahrenheit, 6 DN Pro Academy. Kemudian perkara yang masih dalam penyidikan, yang pertama adalah Mark AI, yang kedua Auto Trade Gold, yang ketiga Net 89, yang keempat EA Copet, di mana kasus EA Copet ini masih dalam penetapan tersangka. Adapun penjelasan dari penanganan masing-masing kasus robot trading adalah sebagai berikut. A. Mark AI, PT Teknologi Investasi Indonesia. Kasus ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB 0680 11 Romawi 2021 SPK Bareskrim Polri tanggal 9 November 2021 tentang tindak pidana penggelapan, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang aplikasi trading kripto dengan sistem arbitrasi bernama Mark AI. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, didapati fakta bahwa korban berinvestasi dengan nominal sekitar 500.000 sampai dengan 9 miliar rupiah dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 1,3% sampai dengan 1,5% per hari. Pada awalnya pencairan berjalan lancar, namun pada tanggal 15 Oktober 2021 korban mendapatkan informasi bahwa tidak dapat menarik keuntungan dan dijanjikan akan normal kembali pada tanggal 18 Oktober 2021. Namun sampai saat ini korban tidak bisa mencairkan keuntungan. Atas kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian mencapai 25 miliar rupiah.
Saat ini kasus tersebut masih terus dilakukan proses penyidikan. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda, pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara dengan ancaman maksimal 44 tahun penjara, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Kemudian update berikut adalah Auto Trade Gold. Kasus ini didasari oleh laporan polisi dengan nomor LPB 170 4 Romawi 2022 Bareskrim Polri tanggal 11 April 2022 tentang tindak pidana penggelapan, penipuan, perdagangan, dan tindak pidana pencucian uang. Para korban mendaftar melalui website ATG dan membeli paket robot trading level 4 seharga 30 juta rupiah pada PT Sarana Digital Internasional. Pihak ATG menawarkan keuntungan sebanyak 20% per bulan kepada para membernya. Kasus ini saat ini masih terus dalam proses penyidikan. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun, pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kemudian pasal 105 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan maksimal denda juga 10 miliar, sedangkan pasal 106 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dan juga disangkakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Update berikutnya terkait dengan aplikasi EA Copet. Kasus EA Copet ini didasari laporan polisi nomor LPB 121/3 Romawi 2022 Bareskrim Polri tanggal 15 Maret 2002 tentang tindak pidana penggelapan, penipuan perlindungan konsumen dan TPPU. Pihak EA Copet melakukan penjualan komoditi emas tanpa izin dengan estimasi keuntungan 5% sampai dengan 30% per bulan dengan sistem member get member, yaitu semakin banyak nasabah yang direkrut maka akan memberikan keuntungan tambahan. Kasus ini saat ini masih dilakukan proses penyidikan dalam rangka untuk penetapan tersangka. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pertama pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, kemudian pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Update berikutnya adalah update kasus PT ARI atau Asli Rancangan Indonesia. Pada hari Selasa kemarin, tanggal 27 September 2022, penyidik kembali mengirimkan berkas perkara tersangka saudara inisial RAS ke Kejaksaan Agung. Berkas perkara tersebut telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh JPU. Secara keseluruhan, penyidik telah meminta keterangan terhadap 30 orang saksi, mulai dari pihak pelapor, orang-orang yang diduga membantu tersangka melakukan tindak pidana, termasuk keluarga dan pihak lain yang diduga menerima dana dari hasil kejahatan. Berikut update adalah kasus penipuan PT Kresna Sekuritas. Penanganan perkara didasari oleh 2 laporan polisi. Yang pertama, nomor LPB 1713 Romawi 2021 Bareskrim tanggal 16 Maret 2021, LP kedua LPB 1168 7 Romawi 2021 SPKT Polda Sumatera Utara tanggal 22 Juli 2021.
Laporan polisi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan didapati fakta bahwa selama kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2020 di wilayah Surabaya dan wilayah Indonesia lainnya, PT Kresna Sekuritas telah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menawarkan produk investasi tanpa izin yang menjanjikan 9% sampai dengan 12% per tahun dan melakukan transaksi atas rekening efek para korban tanpa instruksi serta melakukan transaksi semu atas saham Kren dan Asmi. Atas peristiwa tersebut, sejumlah 9 korban terdiri dari 7 perorangan dan 2 perusahaan mengalami kerugian mencapai 337,4 miliar rupiah. Dalam kasus ini ditetapkan 3 tersangka, yaitu yang pertama adalah OC selaku Dirut PT Kresna Sekuritas yang berperan memerintahkan untuk melakukan transaksi jual dan beli saham Kren dan Asmi rekening efek para korban. Yang kedua MS selaku Dirut PT Pusaka Utama Persada yang berperan menandatangani perjanjian investasi JBS dan memberi instruksi transaksi atas rekening efek korban kepada PT Kresna Sekuritas. Dan yang ketiga adalah EH selaku Dirut PT Makmur Sejahtera Lestari yang berperan menandatangani perjanjian investasi JBS dan memberi instruksi transaksi atas rekening efek korban kepada PT Kresna Sekuritas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah mengirimkan berkas perkara 3 tersangka tersebut ke Jaksa Penuntut Umum. Update berikutnya adalah terkait dengan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar AKBP RRS. Hasil sidang AKBP RRS KKEP terduga pelanggar AKBP RRS telah dilaksanakan kemarin pada hari Selasa tanggal 27 September 2022. Berlangsung dari pukul 11 sampai dengan pukul 23.25 WIB atau kurang lebih 12 jam di ruang sidang di Propam Polri di gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Wujud perbuatan adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 11 ayat 1 huruf A, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar AKBP RRS pertama adalah sanksi etika. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dan kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kemudian sanksi administratif A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 10 September 2022 di ruang Patsus di Propam Polri. Dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Dan sanksi lainnya adalah mutasi bersifat demosi selama 4 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan tidak banding. Kemudian yang berikut terkait dengan sidang KKEP Kombes Pol MBP yang agenda sidangnya direncanakan hari ini Rabu 28 September 2022 pukul 10 di ruang sidang di Propam Polri, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri.
Wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, dan pasal yang disangkakan, pasal 5 ayat 1 huruf C dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Demikian teman-teman update pada hari ini, dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Salam presisi.